Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Pak. Kemudian dosa-dosa wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sore pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di sore hari ini kita bisa bersua kembali. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara live interaktif Bekal Muslim dan Fikih Jual Beli serta muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari line telepon yang nanti Anda tanyakan secara langsung. Dan Alhamdulillah telah bersama kita semua Ustadz Arifin di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun ruang studio ini terasa anget ya. Loh iya Ustadz. Ini gimana Ustadz berkaitan kemarin ada salah satu bank yang mungkin ada masalah, antum panik attack nggak itu Ustadz? Bang siapa ini? Bang Ahmad atau Bang Umar nih? Salah satu di Indonesia Ustadz. Baik. Alhamdulillah Ustadz ya. Barakallahu fiik. Ya itulah dinamika hidup. Persaingan dalam bisnis itu pasti terjadi. Hidup itu memang persaingan sebetulnya, kompetisi. Nah, Ustadz. Siapapun yang maju, siapapun yang kuat, dia akan bertahan. Persaingan itu kadang positif, kadang dilakukan dengan cara-cara negatif. Persaingan positif itu ketika kita menonjolkan kemampuan kita, keunikan kita, kelebihan kita. Namun kadang tidak cukup sampai di situ. Banyak orang yang persaingan sampai level itu tidak cukup, sehingga mereka melakukan cara-cara yang negatif, itu menjatuhkan pesaing kompetitor. Belum lagi ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk membuat suasana keruh, baik itu dengan niat jahat ataupun kadang dia cuma sekedar iseng, coba-coba saja, dan itu semuanya harus kita persiapkan, kita harus hadapi. Nah ini tantangan kita, tantangan dari semua kalangan yang berkepentingan dengan pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia secara umum dan keuangan syariah di Indonesia secara khusus ya, untuk bisa bersaing dan menghadapi berbagai tantangan dan juga termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang memang tidak senang dengan adanya perkembangan positif dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Gitu. Ustadz barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah. Baik pemirsa, sedikit percakapan kami dengan Ustadz Arifin, dan di sore hari ini sekali lagi kami ucapkan selamat datang, dan juga nanti kami akan beri waktu bagi Anda pemirsa untuk menghubungi kami secara langsung melalui line telepon kami di 0331544687, dan juga tak lupa kami menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut berelay program kita di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa rekan-rekan kami yang ikut merelay program acara di sore hari ini. Baiklah pemirsa, seperti biasa sebelum kita melakukan tanya jawab kepada Ustadz, kita akan dengarkan nasihat singkat terlebih dahulu di awal acara ini. Kepada Ustadz Arifin kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahsanukum khairukum qadaan, atau inna min ahsanikum khairukum qadaan. Sejatinya di antara orang yang paling mulia, paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika menunaikan hutangnya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali orang malas
untuk menghutangi dengan dalih susah nagihnya. Padahal hutang menghutangi itu adalah satu bagian dari konsekuensi hidup sosial. Betapa sering kita sendiri dalam kondisi di mana kita membutuhkan, ada orang lain yang mengulurkan tangannya menghutangi. Kenapa? Banyak alasan. Kadang memang keuangan kita menipis, atau memang kadang kita lupa membawa uang, atau kadang kita butuh uang kecil, di mana penjual tidak punya pengembalian. Kita butuh barang sangat mendesak, tapi penjual tidak punya kembalian. Kadang kita butuh uang hanya mungkin 10.000, 15.000. Dan masih banyak lagi alasan kenapa kita harus berhutang. Karena itu salah satu hal yang harus kita upayakan bersama agar kepercayaan masyarakat itu bisa tumbuh berimbal balik. Sebagaimana kita mengharap ada orang yang ringan tangan membantu menghutangi, maka mari kita tumbuhkan kesadaran agar ketika kita berhutang, semua kita tanpa terkecuali, perubahan itu diawali dari kita. Agar kita juga komitmen ketika berhutang, bersegera dalam melunasi. Tidak harus menunggu jatuh tempo. Kalau memang sudah ada dana yang digunakan untuk membayar hutang, segera bayarkan walaupun belum jatuh tempo. Apalagi bila memang betul-betul jatuh tempo, prioritaskan bayar hutang, karena memang membayar hutang itu hukumnya wajib. Dan memenuhi janji, tenggat waktu, jatuh waktu, tempo bayar hutang itu hukumnya juga wajib. Karena itu jangan pernah menunda dengan alasan apapun selama Anda bisa melunasi. Karena ketika Anda menyengaja menunda padahal tidak ada alasan, hanya sekedar kan yang mengutangi uangnya masih banyak, dia tidak butuh hari ini terhadap uang yang dipinjamkan kepada saya, dia masih punya uang yang melimpah. Itu bukan hak Anda untuk berkata demikian. Kalau Anda tetap terjebak dalam pola pikir semacam itu, maka itu adalah bentuk kezaliman. Berarti Anda telah membalas kebaikan saudara Anda dengan keburukan. Air susu telah Anda balas dengan air tuba. Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun. Penundaan yang dilakukan sengaja oleh orang yang mampu melunasi itu adalah bentuk kezaliman. Yuhillu irdahu akubatah. Yang menjadikan dia halal untuk digunjing, halal untuk dihukumi. Dalam konteks pemerintahan Islam, boleh dilaporkan dan kemudian kalau memang tetap tidak bayar, boleh dicambuk, boleh dipenjara, boleh dihukumi. Dan sebagai pihak yang menghutangi boleh mengadukan kepada orang lain yang memiliki kapasitas untuk menegurnya, untuk menghardiknya, menasihatinya, agar orang itu yang berhutang membayar hutang, atau minimal memberikan warning kepada orang lain, jangan hutangi si fulan. Karena si fulan tidak kooperatif ketika jatuh tempo. Hari ini kita banyak menyesalkan sikap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika berhutang datang dengan begitu santunnya, dengan wajah yang memelas, yang mengibah, tapi ketika jatuh tempo seakan dia tidak kenal. Bahkan kadangkala dia yang bersikap garang. Uang segitu saja ditagih terus. Subhanallah. Seakan-akan penagih hutang atau orang yang meminta haknya itu adalah berbuat kejahatan. Padahal dialah yang pelaku kejahatan tersebut. Karena itu mari kita tumbuhkan agar interaksi sosial saling menguntungkan, saling membantu itu dapat tumbuh di tengah masyarakat kita. Sehingga dengan adanya interaksi semacam ini tercipta keharmonisan di dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ini sebuah hal yang mubah Ustaz ya, hutang itu mubah Ustaz ya. Tetapi menunda hutang itu haram. Nah itu dia, tetapi untuk menundanya itu, untuk pembayarannya itu haram Ustaz haram. Ya. Kalau dia mampu ya. Nah, taib. Berarti ini solusinya ketika kita belum mampu membayar, kita jujur izin Ustaz ya, menyampaikan bahwa belum mampu gitu. Tapi kalau sudah mampu jangan berpikir dia kan belum butuh. Bayar utang itu bukan masalah dia butuh tidak butuh. Tapi memang itu hak dia yang harus diberikan. Ya, taib Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baik,
Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, baiklah itulah sedikit nasihat singkat tentang hutang dari Ustadz Arifin yang semoga ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, sekali lagi kami mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama untuk berpartisipasi bersama kami di sore hari ini. Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya ataupun tentang jual beli, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita mulai dari website Ustadz ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Bapak Baskoro Aji di Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi makanan yang belum ada label halalnya dari MUI atau pemerintah, sedangkan makanan tersebut diketahui merupakan produk impor dari negara non-muslim yang diragukan kehalalan bahan bakunya. Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Baskoro. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Bapak Baskoro, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Makanan itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama dari kelompok tumbuh-tumbuhan ataupun produk dari hasil laut. Maka hukum asalnya halal. Dari negara manapun. Tersertifikat atau belum tersertifikat hukumnya halal. Masalah ada kemungkinan diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah. Itu bukan tanggung jawab kita untuk memverifikasi. Kita punya dasar yang kuat yaitu hukum asalnya halal. Adapun ketika produk itu berbahan baku hewani, ya dari bahan baku ayam, sapi, kambing, domba dan sejenis, mengandung unsur daging dari ataupun lemak dari hewan-hewan yang semacam itu. Dan itu berasal dari negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya beragama ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, maka hukum asalnya juga halal. Walaupun belum tersertifikat. Masalah adanya kemungkinan diproses, diolah dengan cara apapun, itu hanya faktor kemungkinan, tidak merubah hukum asal. Ya, tapi ketika itu dari negara yang mayoritas misalnya penganut agama selain ahlul kitab, agama Hindu, Buddha dan sejenis, maka hukum asalnya olahan yang bersumber dari hewani, dari hewan darat, termasuk burung, unggas dan sejenis, maka hukum asalnya haram sampai dibuktikan bahwa hewan itu diproses dari penyembelihannya dengan cara-cara yang sesuai tuntunan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan kedua dari hamba Allah di Pamekasan, Jawa Timur. Bismillah Ustadz, saya bekerja di pabrik pembuatan mesin packaging rokok. Saya bekerja sebagai IT helpdesk yang membantu agar karyawan lancar menggunakan internet selama bekerja, dan saya tidak bersinggungan dengan mesin packaging rokok tersebut sama sekali. Pabrik ini 95% menghasilkan mesin packaging rokok Ustadz. Apakah gaji dari pekerjaan saya ini halal Ustadz? Syukron. Baik, pabrik mesinnya bukan rokoknya. Iya, mesin packaging rokok, iya betul. Ya. Baik, barakallahu fiik wa takumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ini satu problem yang harus kita akui, bahwa sirkulasi produk haram itu bukan hanya melibatkan satu pihak atau dua pihak. Produksi haram, distribusi produk haram, peredaran produk haram itu melibatkan banyak pihak, termasuk berbagai industri yang bersifat supporting terhadap produk-produk haram. Maka itu Nabi SAW ketika berbicara tentang khamar, beliau tidak hanya berbicara tentang produsen khamar dan konsumen khamar, tetapi beliau juga menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam industri dan produksi serta distribusi minuman khamr. La'anallahu fil khamri 10, kata Nabi. Allah melaknati dalam urusan khamr, ada 10 jenis orang yang dilaknati. Bukan hanya produsennya,
bukan hanya penjualnya, bukan hanya konsumennya, tetapi sampai hasyirha, orang yang bekerja memeras, misalnya dia ada perusahaan yang pekerjaannya hanya memeras, menghasilkan tetes tebu ataupun jus anggur untuk dijual kepada perusahaan lain yang mereka memproduksi khamr, bahan baku khamr misalnya. Termasuk perusahaan yang bergerak dibilang ekspedisi. Ya, karena Rasulullah melaknati asyirah mu'tasyirah, yang memerasnya, yang minta diperaskannya, hamilah yang membawanya, wal mahmulat yang dibawakan oleh khamr, distributornya pun terlaknati. Maka semua mata rantai dari distribusi produk haram, industri haram, produk haram, itu semuanya terlaknat. Karena itu saya sarankan Anda untuk mencari pekerjaan lain yang jelas-jelas halal, ya, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan juga tidak mensupport terjadinya praktek-praktek perbuatan yang haram. Dunia internasional telah mengakui bahwa rokok itu sangat berbahaya, menyebabkan berbagai macam penyakit yang kronis, dari kanker, impotensi, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kemasannya pun ditulis bahwa rokok itu membunuhmu. Maka andai kita itu memproduksi racun yang biasa diminum oleh orang, niscaya kita pun akan merasa risih untuk terlibat dalam industri tersebut, ya. Wallahu ta'ala. Hai, nah Ustaz, syukron jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa, kami masih menunggu telepon dari Anda pemirsa. Kami selalu mengajak Anda untuk berpartisipasi. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan penelpon yang lainnya. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Razki, Bapak Razki di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, amin. Di kontrak kerja ditulis bahwa jam kerja itu disesuaikan dengan operasional pihak pertama karena anak kerja di outsourcing dan ditempatkan di Jakarta. Bagaimana jika atasan mengizinkan pulang sebelum waktunya karena di tempat kerja sudah sepi dan lanjut kerja di rumah? Syukron jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk pekerjaan atau ketika kita terlibat kontrak kerja, idealnya kita mengikuti kesepakatan. Masih ada pekerjaan ataupun belum, atau sudah habis, itu bukan hak kita untuk kemudian kita pulang. Padahal dalam pekerjaan itu, kalau memang kita betul-betul jujur bekerja, kita ada perencanaan, kita ada evaluasi, kita ada misalnya bagaimana meningkatkan layanan, bagaimana meningkatkan kinerja akan lebih baik, bagaimana maintenance, perawatan, dan berbagai macam hal yang seharusnya kita tunaikan secara baik. Karena kita akan mendapatkan hak kita secara utuh. Ya, sehingga kita harus jujur, adul amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah itu kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Masalah perusahaan outsourcing yang mengizinkan kita untuk pulang setelah pekerjaan selesai, itu bukan hak mereka untuk mengizinkan. Yang mengizinkan pulang adalah pihak yang mempekerjakan kita atau pihak yang kita layani, klien dalam ini, perusahaan klien kita. Mereka lah yang berhak mengatakan silakan pulang karena pekerjaan sudah selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Aina Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kita beralih ke penelpon pertama Ustaz, ada Ibu Titin di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, Ya, silakan. silakan Ibu dengan pertanyaannya. Pak Ustadz, saya itu mau menanyakan tentang zakat mal. Ya. Saya punya usaha bengkel resmi ya Pak Ustadz ya. Ya. Dari 2007. Kemudian yang mau saya tanyakan mengenai stok barang itu loh Pak Ustadz. Ya. Apakah stok barang itu setiap tahunnya itu perlu dizakatkan apa tidak? Kemudian yang keduanya itu ada barang-barang yang mencapai lebih dari 100 juta Pak Ustadz. Kalau hitungan secara di komputer itu 126 juta, tapi
barang itu sebetulnya barang yang sudah nggak laku. Jadi dulu kan kalau kita buka bengkel itu kan melalui dealer, Pak Ustadz. Ya. Dealer itu mungkin karena kita nggak paham, jadi main isi-isi aja. Setelah sekarang sekian tahun itu, yang dulu yang megang adik saya perempuan, sekarang dialih ke anak saya. Jadi ada hampir 126 lebih lah Pak Ustadz, di bawah 150 juta, tapi barangnya itu barang sudah nggak Tidak laku. nggak laku tuh. Baik. Bagaimana Baik. ini, apakah perlu wajib Baik, zakat Ibu. juga gitu Baik. Pak Ustadz? Baik, Ibu. Syukron Pak Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan. barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Ibu Titin. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan zakat badan usaha. Badan usaha itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, perusahaan yang bergerak di bidang jasa murni. Dia tidak memiliki produk ataupun barang yang dijual belikan. Maka yang dizakati adalah hasilnya saja. Kemudian perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang, maka yang dizakati adalah barang-barang yang diproduksi dan diperjualbelikan. Kemudian ada perusahaan yang bergerak di campur ya, ada jasa dan ada barang seperti yang Ibu Titin sampaikan tadi. Badan usaha berupa bengkel, dia servis, dia menyediakan spare part dan juga dia jasanya. Maka dalam ini berarti dua hal itu harus dinilai. Hasil dari jasa yang kita jual belikan, layanan yang kita berikan menghasilkan uang, dan kemudian spare part yang kita miliki itu dinilai. Namun demikian para ulama mengatakan barang-barang yang sudah tidak laku itu tidak dizakati kecuali ketika laku. Ketika laku, sehingga kita harus pisahkan barang yang sudah tidak laku ataupun sudah slow moving ya, sudah sangat jarang dibeli oleh konsumen. Maka itu dihitung ketika nanti laku, alias perhitungannya nanti ketika sudah laku dan hasil penjualannya kemudian tersimpan. Namun kalau ternyata di akhir tahun yang perlu dihitung itu adalah barang yang masih laku ya, masih ada harapan laku, masih normal, wajar, maka itulah yang dihitung Ibu. Sedangkan yang tidak laku atau bahkan mungkin betul-betul sudah tidak mungkin laku karena sudah expire, sudah rusak, maka itu tidak perlu dihitung dalam zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Ainam Ustaz, barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Titin yang ada di Bekasi. Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung Ustaz, ada Pak Talta di Trenggalek. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ainam, qadarullah terputus Ustaz. Ya. Pak Talta. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan di website Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Bapak Fandi Hatta di Gorontalo. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum memakan daging kerbau dendeng, yang daging kerbau ini berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja, sedangkan di sana Muslim bukan mayoritas dan cara penyembelihan kerbaunya tidak secara syar'i. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di atas sudah disampaikan pertanyaan yang sejenis. Ketika suatu olahan yang berbahan baku dari produk hewani, dan itu hewan-hewan darat ya, bukan hewan laut, bukan hewan sungai ya, tapi itu hewan darat ataupun burung atau sejenis, dan itu berasal dari masyarakat yang mayoritasnya non muslim dan juga non kitabi, bukan ahlul kitab, seperti penyembah berhala dari berbagai macam penganut agama ya, maka hukum asalnya haram, tidak boleh dikonsumsi sampai terbukti secara meyakinkan bahwa itu disembelih oleh seorang muslim atau seorang ahlul kitab, baru boleh dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di kota Jambi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya memposting setiap hadiah atau pemberian yang orang lain berikan kepada kita di media sosial? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara hukum asal boleh, namun itu potensi menimbulkan masalah, yaitu kecemburuan sosial. Akhirnya akan muncul misalnya orang yang hasad kepada kita, atau
bisa jadi juga menyebabkan orang lain merasa suudzon kepada kita, kok sombong dan seterusnya. Tapi kalau tujuan kita untuk mengapresiasi orang yang memberi, menunjukkan, apalagi itu orangnya misalnya ada di grup kita, kadang kita ada dalam satu grup di medsos ataupun di WA dan sejenis, maka tidak masalah ya, itu untuk menunjukkan bahwa kita berterima kasih. Karena kadang orang sebagian orang itu kadang sensitif ya, ketika diberi hadiah kok tidak ada pesan apapun, tidak ada ucapan apapun, kadang mereka kadang sensi dalam hal itu. Untuk menutup hal yang semacam itu, sampaikan bahwa terima kasih sudah mendapat hadiah ini ya, sehingga tidak ada hal yang negatif. Namun kalau dikhawatirkan akan timbul hasad, maka lebih baik semacam itu dihindari. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa, sekali lagi kami masih menunggu pertanyaan dari Anda pemirsa. Di line telepon masih ada waktu, Anda bisa bertanya secara langsung di sore hari ini di nomor yang sama di 033154460087. Sekali lagi 033154460087. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahmi Wahyuni di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga. Amin. Afwan, Ana Umu Altaf mau bertanya tentang zakat harta. Kemanakah mestinya kita salurkan? Apakah boleh untuk pembangunan masjid atau pesantren? Dan bolehkah kita bagi ke beberapa masjid? Syukur atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Altaf ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Altaf, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Orang yang paling berhak menerima zakat ibu adalah kaum fakir dan miskin yang ada di sekitar ibu. Bisa tetangga, bisa kerabat, bisa handai taulan, bisa saudara. Rasulullah bersabda, shadaqatun al-fakir sadaqah, wa shadaqatun al-qaribi shadaqatun silah. Memberi sedekah kepada orang fakir itu pahala yang satu, yaitu pahala sedekah. Jangan memberi sedekah kepada karib kerabat kita yang miskin itu mendatangkan dua pahala. Pahala sedekah dan juga pahala menyambung tali silaturahmi. Maka berikan kepada mereka. Kalau memang sedekah ibu itu banyak, maka ibu bisa bagi sebagiannya untuk karib kerabat, sebagiannya untuk tetangga sekitar, sebagiannya kalau memang ibu merasa ada masjid yang membutuhkan, maka boleh menyalurkan sedekah ibu untuk atau zakat ibu untuk renovasi masjid yang membutuhkan dana. Namun masjid yang sudah punya dana atau memang tidak ada kegiatan renovasi, maka jangan salurkan zakat Anda kepada masjid yang hanya untuk jadikan kas yang nanti ditumpuk dan tumpuk, tidak jelas kapan digunakannya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hanifah Mufti Fauzia di Yogyakarta, Sleman. Bismillah, apakah diperkenankan dalam Islam bila kita menjual kue atau makanan dengan kue tersebut ada tulisan selamat ulang tahun atau barakallahu fi umrik atau anniversary dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan Ibu taufik kepada Ibu Hanifah dan keluarga serta seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Seorang muslim harus berperan aktif ya. Disyaratkan, dianjurkan untuk berperan aktif dalam kebaikan serta berperan aktif dalam meminimais, mencegah terjadinya perbuatan kemungkaran. Peringatan ulang tahun atau kematian atau perayaan ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya, ulang tahun perusahaan, itu semuanya adalah perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Ya, perayaan-perayaan semacam itu tidak ada tuntunannya. Yang seringkali perayaan itu lebih sering kepada sekedar ikut-ikutan tradisi budaya masyarakat yang entah dari mana itu tradisi itu datang. Ya, sekedar ikut-ikutan saja. Maka secara prinsip agama seorang muslim dalam hidupnya, sebagaimana Allah tegaskan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakan hidupku, matiku, sembelihanku, sholatku, semua itu aku peruntukkan untuk Allah Azza wa Jal. Sehingga bagaimana kita menjalani hidup, untuk apa kita hidup dan seterusnya, itu seharusnya kita ikuti tuntunan yang telah Allah ajarkan melalui lisan Rasulullah SAW.
Tidak pernah ada tuntunan Nabi merayakannya. Makanya banyak para ulama tidak menyetujui atau menentang adanya perayaan-perayaan sejenis, adanya Idul Milad, perayaan ulang tahun dan yang sejenis, karena selain itu tidak ada tuntunannya, juga lebih sering kepada menghambur-hamburkan harta. Adapun Nabi SAW ketika beliau ditanya perihal puasa Senin dan Kamis, beliau secara khusus menjelaskan bahwa salah satu alasan beliau berpuasa di hari Senin adalah karena pada hari Senin itulah beliau dilahirkan. Dzaka yaumun wulidtu fih, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Sehingga ketika kita mensyukuri nikmat Allah kita dilahirkan itu idealnya dengan cara menahan hawa nafsu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, bukan menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau memang Anda ingin mensyukuri, mendapatkan kenikmatan berumur panjang ya, maka syukurlah dengan cara menjalankan kenikmatan dengan ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, menahan hawa nafsu. Bukan dengan bernyanyi-nyanyi, bukan dengan pesta pora yang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, meniup lilin, dan itu semuanya tidak ada korelasinya dengan keberkahan hidup dan umur kita. Ya, karena itu ekspresikan rasa syukur Anda dengan meningkatkan ibadah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik pemirsa, masih ada waktu pemirsa, kami masih memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz Arifin. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan agar bergantian dengan penelpon yang lainnya. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Kamandanu di Jakarta Timur. Izin bertanya Ustadz, pertanyaan tentang muamalat kontemporer. Saya bekerja di e-commerce sebagai programmer, kadang saya develop atau mengembangkan fitur-fitur riba seperti credit card dan lain sebagainya. Tapi insya Allah saat ini saya lebih fokus di fitur manajemen data atau order. Pertanyaannya, bagaimana status kehalalan gaji saya? Berapa persen yang harus saya keluarkan setiap bulannya untuk membersihkan pendapatan saya? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Kamandanu. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bekerja di perusahaan e-commerce secara prinsip itu boleh ya. Namun ketika Anda mengembangkan fitur-fitur yang itu digunakan untuk praktek yang bertentangan dengan aturan syariat, misalnya riba, pinjaman yang berbunga dan sejenis, maka itu dosa dan nanti tidak boleh melakukannya. Tapi alhamdulillah itu telah menjadi masa lalu dari pekerjaan Anda, dan kini Anda mengembangkan ataupun berkaitan pekerjaan yang berkaitan pengembangan data dan sejenis, maka insya Allah tidak masalah. Adapun yang telah lalu, maka memohonlah ampunan kepada Allah SWT atas pekerjaan Anda yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, dan bertekadlah untuk tidak mengulanginya lagi sehingga Anda lebih selektif dan lebih waspada dalam menjalankan pekerjaan dan beraktivitas sehari-hari. Wallahu taala alam. Aina Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ari Awan di Banten, Tangerang. Bismillah afan Ustaz, Ana pernah menjual rumah. Ketika belum terjual, Ana pernah bicara sama teman, apabila sudah terjual, Ana berniat sebagian uangnya untuk ibadah haji. Tetapi qadarullah selama 1 tahun belum terjual. Setelah terjual, uang tersebut Ana bayarkan pinjaman Ana untuk kebutuhan sekolah anak dan sehari-hari, sehingga uangnya sudah tidak cukup lagi untuk bayar ibadah haji. Apa hukum ketika rencana haji tersebut tidak jadi Ustadz? Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang ketika telah berucap, itu adalah sebuah janji, dan itu janji kepada Allah SWT atau yang disebut dengan nazar. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapapun yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia tunaikan. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Namun sebaliknya, yang bernazar untuk berbuat dosa jangan lakukan. Nah, namun ketika Anda saat ini telah mengakui bahwa uang yang tersisa sudah tidak lagi cukup untuk biaya haji, maka bukan berarti Anda tidak lagi bisa menunaikan
nadar tersebut. Anda masih bisa mencari penghasilan atau mencari uang atau yang lainnya dengan menjual aset yang lain untuk kemudian Anda bisa memenuhi nadar Anda. Sehingga Anda menunaikan ibadah haji. Nadar Anda terpenuhi. Namun kalau ternyata Anda betul-betul merasa tidak mampu, maka Anda wajib membayar kafarat. Kafaratnya seperti kafarat orang yang melanggar sumpahnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu, Anda berpuasa 3 hari. Sebagai kafarat Anda melanggar nadar Anda. Namun saya yakin Anda mampu memberi makan 10 orang miskin, masing-masing diberi 1 porsi makanan yang mengenyangkannya, lengkap dengan nasinya, lauknya, sayurnya, yang menjadikan 1 orang kenyang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ari Awan di Banten, Tangerang. Baik, pemirsa, sekali lagi masih ada waktu ya pemirsa ya. Kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi kepada kami, untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya di nomor yang sama di 033154460087. Sekali lagi 033154460087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jember, Jawa Timur. Tetangga kita berarti ini. Iya betul Masya Ustadz, Allah, di sini Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya kepada Ustadz Arifin Badri. Apakah orang yang pernah berzina itu keimanannya dipertanyakan Ustadz, dan bagaimana jika ia suka dengan sesama jenis? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik daya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak diragukan, semua perbuatan dosa apapun bentuknya itu akan mengurangi kadar keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika dia berzina dalam kondisi sempurna imannya. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak demikian pula orang yang mencuri. Ketika dia mencuri tidaklah dalam kondisi imannya itu sempurna. Imannya pasti akan menyusut sangat besar. Semakin besar dosa yang dilakukan, maka semakin banyak penyusutan kadar keimanannya. Semakin berkurang kadar keimanannya. Terus demikian, menipis dan menipis. Namun tentu seorang muslim itu ketika dia berbuat dosa, hendaknya dia segera menyesali, segera bertobat, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian, wahai kaum mukminun, kaum mukminin orang yang beriman, hendaknya kalian segera bertaubat dari seluruh dosa yang kalian lakukan. Niscaya dengan bertaubat kepada Allah, bersegera bertaubat kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan falah, kesuksesan dunia, hidup di dunia dan di akhirat. Adanya dosa dalam hidup seorang itu bukan masalah. Bahkan Nabi Adam, orang tua kita semua, dulu juga pernah berbuat dosa. Namun seperti dalam pepatah, laisatil ibratu binaqsil bidayah walakin al ibrah bi kamalin nihayah. Yang perlu menjadi acuan dan pemantik semangat kita, inspirasi dalam hidup kita itu bukan kita terus menatap pada lubang yang kemarin kita terperangkap di dalamnya, tetapi bagaimana saat ini kita segera bangkit dan berusaha mencapai titik kesempurnaan hidup. Karena Nabi Adam berbuat dosa, diturunkan dari surga. Andai Nabi Adam terus terbelenggu dalam dosanya, terus pesimis dan berputus asa, niscaya kita semua mungkin sudah tidak ada. Kita tidak pernah ada di dunia ini. Namun karena Nabi Adam segera bertobat, fataba alaih, ya Allah pun menerima tobat Nabi Adam, sehingga Allah angkat kembali derajatnya. Karena itu segera bertobat, sesalilah. Kemudian yang kedua, suka dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis, kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka pun dosa semuanya. Dan suka dengan sesama jenis itu lebih parah. Kenapa? Karena itu sudah tidak manusiawi. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah menghardik ya
melalui lisan Nabi Lut, orang-orang yang dahulu dikenal dengan kaum Sodom, kaum Sadum dalam bahasa Arabnya, mereka suka dengan sesama jenis. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Anda bisa lihat kambing, ayam, sapi, harimau pun, singa, serigala pun, mereka tidak senang dengan sesama jenis. Ketika ketemu, bahkan mereka sering kelahi, ya, serudukan, saling terkam dan seterusnya. Hanya binatang yang buruk yang suka dengan sesama jenis, menyalurkan syahwatnya dengan sesama jenis. Semisal babi, keledai, dan beberapa hewan lainnya yang itu buruk, menggambarkan itu adalah perilaku buruk. Nah, sebagai seorang muslim ketika terperangkap dalam dosa, terperangkap dalam pola pikir iblis, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana halnya ketika dia sedang mengalami rasa sakit, terluka, dia segera berobat. Dia hindari pergaulan, dia hindari hal yang dapat menjerumuskan dia dalam perbuatan tersebut, baik dengan menonton konten yang ada di YouTube atau di medsos yang dapat merangsang perbuatan tersebut. Karena hari ini banyak sekali di medsos, di YouTube dan sejenisnya, konten-konten yang memang diproduksi itulah sebuah industri LGBT. Yang kedua, biasakan Anda berperilaku yang sesuai dengan kodrat Anda. Sebagai laki-laki misalnya, berperilakulah seperti kodratnya laki-laki, berpakaian, hindari perhiasan, hindari kebiasaan kaum wanita berdandan dan mempercantik diri, mengenakan perhiasan, pelembut, krim malam, krim siang dan seterusnya, sunblock dan sejenis, yang itu adalah perilaku kaum wanita, bukan perilaku kaum pria. Beraktivitas sebagaimana wajarnya pria, berolahraga, bekerja keras, berbicara dengan yang tegas, ya, berjalan dengan tegap, menghindari pakaian yang ataupun warna-warna yang mengarah kepada warnanya kaum wanita, warna pink dan yang sejenis, ya. Dan diantaranya juga hindari makanan-makanan yang haram seperti daging babi dan yang sejenis, yang itu dapat merangsang hormon untuk meniru perilaku buruk, ya. Dan juga teruslah memohon perlindungan kepada Allah dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda terbebas dari perbuatan dosa. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan banyak berpuasa. Karena itu akan menjadikan kita mampu melatih, membiasakan diri kita mampu mengendalikan syahwat dan nafsu. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ini ada Pak Kadan di Cianjur. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadan, silakan dengan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini tentang masalah bekerja sama di dalam berternak kambing Ustadz. Ya. Jadi misalkan saya membeli 1 ekor kambing dengan harga sekian, kemudian digarap oleh orang lain tujuannya untuk diternakan dan hasilnya nanti dijual dengan cara dibagi hasilnya Ustadz sesuai dengan kesepakatan Ustadz. Ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan nanti si induknya itu dijual Ustadz, kan ada selisih harga Ustadz, jadi berlebih harga Ustadz. Ya. Ya, jadi apakah si yang memelihara itu apakah dapat juga bagian Ustadz, atau itu hanya milik untuk orang yang membelinya, untuk yang punyanya Ustadz? Baik, sudah cukup Bapak? Ya, syukur Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Kadan di Cianjur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kerjasama apapun itu referensinya adalah kesepakatan. Kalau kesepakatannya adalah kerjasama untuk anak keturunannya, maka yang dibagi adalah anaknya. Anaknya dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi 2. Tapi kalau kesepakatannya adalah semua, termasuk ketika induk nanti dijual maka dibagi, maka tidak masalah. Berarti harus ada disepakati di awal pembelian dengan harga berapa, nanti dijual harga berapa. Karena kadang ada kerjasama penggemukan, ada kerjasama untuk hasil susunya, ada kerjasama untuk
berbagi hasil anak keturunan dan seterusnya. Semua itu kembali kepada klausul kesepakatan. Selain itu saran saya silahkan dibuat kesepakatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir ataupun persengketaan di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Aina Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu Ahlan, fikum. Ustaz, Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kadan di Cianjur. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini penelpon selanjutnya Pak Taltah di Trenggalek yang tadi terputus Ustaz. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Ustaz, J. saya punya rencana saya itu hibah itu apa boleh? Saya masih saya punya tanah satu petak tapi ada 2 bangunan. Ya. Yang satunya itu 5x8, yang satunya 8x8. Baik. Mau dihibahkan kepada siapa Bapak? Nah, anak saya 2. Ya. Yang satunya sudah janda jadi satu dengan saya. Ya. Satunya tidak punya rumah, tapi istrinya punya warisan sempit sekali. Ya. Ya, andaikan rumah saya itu saya hibahkan kepada anak saya yang laki-laki itu gimana? Baik. Cukup, Sudah Pak? Cukup Bapak? Ya, gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Pak Taltah ya di Trenggalek. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Taltah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hibah kepada anak itu harus adil. Kalau tadi Pak Taltah menyebutkan memiliki 2 anak, maka kedua anak itu harus diberi semuanya. Anak yang putra yang tadi katanya istrinya punya warisan rumah kecil itu diberi, dan yang putri yang tadi dinyatakan sudah menjanda dan hidup bersama Pak Taltah itu juga harus diberi agar adil di antara keduanya, walaupun misalnya karena si anak perempuan ini hidup bersama bapak, maka tidak masalah dia tinggal dengan bapak di rumah bapak, namun dinyatakan bahwa rumah yang bapak huni itu misalnya karena ukurannya sama atau kurang lebih dengan yang satunya lagi dihibahkan kepada si anak putri itu. Ya, maka insya Allah dengan cara seperti itu dibolehkan asalkan kedua anak kita diberi, karena Rasulullah bersabda kepada Bashir radhiyallahu anhu ketika beliau ingin pilih kasih yang memberi hibah kepada salah satu orang anaknya, Nabi mengatakan i'dil baina auladika, tegakkanlah keadilan di antara anak-anakmu. Bukankah engkau ingin seluruh anak itu berbuat baik kepadamu? Sehingga hari ini mungkin anak kita yang satu dalam kondisi membutuhkan, bisa jadi besok sebaliknya. Ya, bisa jadi ketika kita betul-betul sudah tidak lagi bisa berbuat apapun karena sudah tua renta, kondisi itu berubah sehingga menyebabkan di antara mereka sengketa, terjadi iri dan hasad serta permusuhan di antara mereka. Karena itu kalau satu diberi, berilah semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Penelpon selanjutnya Ustaz, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi dengan pertanyaannya. Iya, syukron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, Ana mempunyai kenalan orang Nasrani, beliau mau menikahkan anaknya. Ya. Ana diminta buatkan jajanan untuk sajian tamu di rumah dan hantaran ke rumah mempelai pria. Ya. Ana bertanya apakah ini dibawa ke gereja? Katanya enggak. Ini hanya dibawa ke keluarga pria saja. Apakah Ya. boleh seperti itu Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, ketika menjadi tim reseller, kami diberikan peraturan wajib belanja di awal 500.000 setelah diskon mix produk. Kalau tidak, kalau target pembelanjaan dalam 1 bulan tidak tercapai, itu kemitraan akan dicabut. Siap menebarkan manfaat untuk orang lain, tidak boleh melakukan diskon di semua marketplace. Tidak diwajibkan stok produk, wajib promo semua produk. Boleh seperti itu, Ustaz? Baik,
Sudah cukup Ibu? Ya udah Ustaz, itu aja. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau tadi yang pertanyaan pertama, ketika ada kawan, tetangga ataupun konsumen yang ingin mengadakan pesta pernikahan, maka itu boleh kita menjual kue, hantaran yang sejenis karena itu suatu perbuatan yang halal ya. Asalkan itu bukan produk untuk ritual ibadah mereka. Kalau cuma sekedar untuk hadiah, pesta, menjamu tamu, maka itu tidak masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, ini hal yang satu fakta yang harus kita pahami. Skema kerjasama marketing yang mensyaratkan tim reseller itu membeli terlebih dahulu dalam nominal tertentu. Sejatinya ini adalah akal-akalan ya. Dimana sebelum kita menjual, kita sudah membeli terlebih dahulu. Ujung-ujungnya kalau tidak laku, kita tidak bisa membalikan karena itu adalah sudah menjadi sah milik kita dan kita sudah melakukan pembayaran. Namun uniknya ketika kita dibatasi tidak boleh menjual padahal itu barang milik kita, inilah suatu persyaratan yang tidak sesuai dengan konteks hukum jual beli. Kalau kita sudah memiliki barang, kita boleh bebas menjual kepada siapapun. Adapun syarat bahwa tidak boleh menjual lagi, tidak boleh memberi diskon, itu sudah tidak dibenarkan kecuali dengan skema keagenan di mana kita tidak membeli. Seperti halnya ketika Anda sekarang membeli kendaraan, Anda bebas menjualnya dengan harga murah. Karena Anda tidak ada itu barang-barang milik Anda. Tapi ketika Anda sebagai dealer, maka dealer tidak membeli terlebih dahulu. Tidak membeli terlebih dahulu ya. Hanya mendapatkan izin untuk memasarkan, namun produk dia tidak beli terlebih dahulu. Mungkin dia memberi agunan. Nah, ini adalah satu hal yang menggambarkan pola market di zaman sekarang seringkali didominasi oleh kaum kapital. Para pemilik modal mendikte dan memanipulasi. Mereka rekayasa persyaratan-persyaratan yang menjadikan mereka selalu diuntungkan sedangkan pihak downline-nya, bawahan itu selalu dalam pihak yang lebih kurang diuntungkan. Ya, kalau Anda sudah membeli produk apalagi dalam jumlah yang besar, idealnya Anda bebas menjualnya dengan harga yang murah atau tidak dengan harga yang Anda suka. Anda membuat promo dimanapun Anda suka. Kalau masalah mereka tidak suka dengan cara Anda, ya sudah. Anda biarkan diputus kerjasamanya, Anda beli produk lain di tempat lain untuk dijual. Ya, karena memang itu persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Idealnya kalau Anda membeli, Anda bebas menjualnya. Kecuali kalau Anda agen dengan konsinyasi, misalnya Anda harus mengikuti aturan mereka. Tapi kalau itu sudah sah milik Anda berwenang mutlak untuk menjualnya dengan harga dan kepada siapapun yang Anda suka dan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ummu Yodi yang ada di Pekanbaru. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini ada dari Bapak Iqbal di Banten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya. Terkadang kita sebagai pembeli bertanya kepada penjual yang satu ke penjual yang lainnya karena ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Apakah hal ini termasuk larangan di dalam hadis tidak boleh bertransaksi di atas transaksi orang lain? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa athakumullah kepada Bapak Iqbal ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pembeli kalau dalam kondisi dia ingin mendapatkan penawaran terbaik, maka dia bebas untuk bertanya kepada berapapun penjual yang dia mau. Untuk kemudian ketika dia telah mendapatkan informasi harga termurah, dia baru membeli. Demikian pula penjual bebas menawarkan produknya kepada siapapun untuk mendapatkan calon pembeli dengan pembayaran terbaik. Ya, namun ketika yang terlarang itu adalah ketika Anda melihat orang sedang bertransaksi tawar-menawar, kemudian Anda tiba-tiba menyerobot, jual saja kepada saya dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal, atau beli saja dari saya dengan harga yang lebih bagus dibanding dari dia, itu yang tidak dibenarkan. Adapun Anda secara personal mencari penawaran itu boleh, ya, atau memberikan penawaran itu juga boleh. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, itu menjadi pertanyaan terakhir di sore hari ini Ustaz.
Syukron jazakumullah khairan kami Iya, ucapkan Ustadz. Antum mudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Semoga ini menjadi pahala jariah bagi antum Amin. Ustadz. Antum kedalik. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita sudah selesai untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan jawaban dan juga petuah-petuah lainnya di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi amalan-amalan yang bisa kita amalkan di setiap hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kemudian kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Jangan lupa terus saksikan program acara kami live interaktif setiap hari Senin hingga hari Jumat di waktu yang telah ditentukan. Dan setelah ini jangan lupa saksikan program acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabar LC-MPD Hafidhullah Ta'ala yang akan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Jangan lupa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan